Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Trisno B. Pamungkas dengan NPM 21067022200 dari Klasis DMB. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai lab atau tutorial 3 dari SISDM yang berjudul Struktur Organisasi dan Job Description. Di mana pada lab kali ini kita akan melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah melakukan instalasi modul ekstra HR Organizational Chart atau modul dalam Odoo yang kita gunakan untuk membuat struktur organisasi dari suatu company. Nah, untuk melakukan instalasi modul ini, kita bisa buka tautan berikut ini yang mana akan mengarahkan kita ke halaman Odoo App Store, terus kita bisa download yang versi 16-nya. Jika sudah, kita bisa ekstrak file .zip yang didapatkan ke folder add-ons yang terletak di folder di mana kita melakukan instalasi Odoo SOL dengan Docker. Nah, ini prosesnya hampir sama seperti proses instalasi modul ekstra yang kita lakukan di lab sebelumnya. Nah, setelah itu, kita buka folder Odoo SOL kita melalui code editor atau IDE. Saya menggunakan Visual Studio Code. Lalu kita tambahkan potongan kode HR Organizational Chart pada bagian depends di file manifest.py yang terletak di folder OH_RMS_core. Seperti ini. Kita tambahkan di bagian bawah, jika bisa dilihat. Nah, jika sudah, kita buka dan login ke dalam aplikasi Odoo SOL-nya. Lalu pada menu apps, kita klik submenu update app list, lalu klik tombol update biar modul yang dimasukkan sudah bisa kita aktifasi di dalam aplikasi Odoo-nya. Kemudian cari keyword chart, dan jika sudah ditemukan, kita bisa klik tombol activate untuk mengaktifkan. Lalu kita tunggu beberapa saat. Namun ini di saya kebetulan sudah diaktifasi, jadi tulisannya install. Jika sudah berhasil diaktifasi, maka kita bisa mengakses modul HR Organizational Chart seperti di bawah ini. Di mana jika kita pergi ke modul Employees, nanti kalau kita klik menu Employees akan muncul opsi Organizational Chart yang menandakan bahwa modul tersebut sudah berhasil di-download. Oke, sekarang kita akan masuk ke proses skenario import master data. Nah, karena kita menggunakan studi kasus pada PT kita, jadi kita akan mengimport master data PT kita. Pertama, kita akan melakukan proses ini secara manual. Pertama yang kita lakukan adalah kita perlu buat sebuah company bernama PT kita, di mana kita dapat masuk ke fitur settings di Odoo, lalu pilih company yang saat ini digunakan sebagai perusahaan dari user. Lalu ini kan kita kebetulan di sini company-nya kebetulan udah saya ubah jadi PT kita, cuma nanti kalian kalau mau update infonya untuk diubah menjadi PT kita, kita bisa klik update info, lalu kita isi data-data company-nya sesuai ketentuan yang diberikan, yaitu sesuai dengan data PT kita, yaitu namanya PT kita, currency-nya jadi Indonesia Rupiah, terus alamatnya jadi Jalan Pisang 100 Depok, Jawa Barat. Nah, ini kalau udah diisi seperti ini. Company-nya PT kita, address-nya seperti ini, terus currency-nya IDR. Nah, selanjutnya kita perlu membuat user dan employee secara manual. Nah, untuk pertama-tama, kita ini perlu membuat user terlebih dahulu. Nah, kita bisa membuat user itu dengan masuk ke halaman settings, lalu pilih opsi Manage Users. Setelah itu, kita klik tombol New yang ada di pojok kiri atas. Jika sudah, kita perlu isikan data user yang ingin kita buat, seperti namanya dan email address-nya seperti itu. Seperti digambar di bawah ini. Jika user sudah terbuat, maka nanti secara otomatis employee juga akan terbuat berdasarkan data user yang barusan kita buat. Setelah itu, untuk kita cuma perlu melengkapi data employee dari user yang baru saja kita buat. Seperti ini. Nanti kita pergi ke modul employees, kita pilih employee yang barusan otomatis terbuat, lalu kita lengkapi saja datanya. Nah, ini contoh data employee yang sudah dicoba dilengkapkan. Kebetulan saya mendapatkan uh, bagian untuk mengisi data dari Syakir yang bekerja sebagai sales coordinator. Kita masukkan nama, job positions, department, dan lain-lainnya. Nah, pada bagian ini kita kan juga mengisi departemen dan job position ya. Nah, di sini kita juga sekaligus membuat data departemen dan job positionnya dengan mengisi field departemen dan job position eh, yang mana datanya ini belum pernah terdaftar eh, yang belum pernah terdaftar sebelumnya. Jadi kalau misal kita ngisi data eh, departemen dan job position yang belum pernah terdaftar di Odoo, nanti kita bisa secara otomatis ngebuat data tersebut lewat sini. Jika kita tulis sales, kita klik enter, ntar otomatis terbuat data departemen sales, dan kalau misal kita belum punya job position sales coordinator, kita tinggal klik
tinggal tulis sales coordinator, lalu klik enter, nanti otomatis akan terbuat job position baru dengan judul sales coordinator, seperti itu. Nah, ini berikut adalah hasil pembuatan atau proses import data secara manual. Nah, departemennya nanti akan terlihat seperti ini. Bisa dilihat departemennya sales, terus job positionnya juga sales coordinator, udah terbuat dari proses kita bikin employee ini. Terus data usersnya sama seperti yang pertama kali kita buat tadi. Cuma di sini udah bisa dilihat bahwa dia udah ada related employee ya. Berarti user ini sudah terkoneksi dengan data employee yang barusan kita lengkapi. Nah, ini bisa dilihat juga nih, kalau di halaman employee, di bagian HR settings, di bagian bawahnya ada related user yang merujuk ke Syakir. Nah, ini menunjukkan bahwa data employee yang kita lengkapi ini sudah terhubung secara otomatis dengan data user yang sebelumnya udah kita buat, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke skenario selanjutnya, yaitu skenario import master data PT kita secara otomatis, di mana kita akan memanfaatkan file Excel yang diimport ke Odoo, lalu Odoo secara otomatis akan mengambil data tersebut dan dimasukkan ke data-data tertentu seperti departemen, job positions, users, dan employee. Nah, untuk melakukan ini, kita harus pastikan bahwa data atau row department, job positions, user, dan employee sebelumnya yang sudah kita buat, kita itu perlu dihapus terlebih dahulu. Pastikan sudah dihapus terlebih dahulu. Setelah itu, sekarang kita masuk ke import master data yang pertama, yaitu untuk bagian departemen. Pertama, kita perlu masuk ke modul employees, lalu kita klik menu departemen yang di sebelah sini. Nah, jika sudah, kita klik tombol favorites, lalu klik import records. Nah, setelah itu kita perlu klik upload tombol upload file, lalu masukkan file Excel departemen yang sebelumnya sudah diunduh. Jika sudah di-upload, kita perlu klik tombol tes terlebih dahulu untuk memastikan bahwa master data tidak ada kesalahan. Jika statusnya sudah everything seems valid, seperti ini, maka kita tinggal klik tombol import aja. Nanti kita akan berhasil import datanya dan hasilnya akan seperti ini, di mana akan ada beberapa departemen baru yang terimport seperti accounting and finance, purchasing, sales, dan sebagainya. Sekarang kita masuk ke job position. Sebenarnya prosesnya sama saja seperti departemen, cuma ini kita tinggal cari aja gimana cara nyari job positionnya. Nah, kalau untuk job position ini kita bisa masuk ke modul employees, kita klik menu configuration, nanti kita klik bagian job positions. Setelah itu klik tombol favorite seperti import departemen tadi, lalu klik pilih import records, kita upload filenya, lalu kita klik tombol tes buat mastiin tidak ada kesalahan. Kalau udah, tinggal klik tombol import, nanti hasilnya menjadi seperti ini. Di mana ada job position, ada departemen, ada applications, dan ada target. Nah, sekarang kita masuk ke data users. Untuk import master data users, kita perlu masuk ke settings, lalu pilih opsi manage users. Setelah itu kita klik tombol favorites untuk lalu pilih import records. Setelah itu upload file usersnya, lalu kita klik tombol tes untuk memastikan bahwa master data tidak ada kesalahan. Jika sudah statusnya valid semuanya, kita tinggal klik tombol import dan hasilnya nanti akan menjadi seperti ini, di mana ada nama-nama employee-nya, nama-nama usersnya, lalu ada emailnya, bahasa yang digunakan, dan latest authentication, dan juga statusnya. Sekarang yang terakhir ini import master data employees. Nah, sebelum mengimport employees, kita perlu pastikan bahwa kita perlu menghapus data employee yang terbuat secara otomatis dari hasil import user sebelumnya. Ingat, karena ketika kita membuat sebuah data user, itu secara otomatis juga akan membuat data employee. Oleh karena itu, kita perlu hapus terlebih dahulu data employee yang terbuat dari hasil import user sebelumnya, supaya nggak ada duplikat atau konflik. Nah, kalau misal udah, kita masuk ke modul employee, lalu pilih menu employees, lalu klik tombol favorites, dan pilih import records. Setelah itu, upload file employees-nya, lalu klik tombol tes untuk memastikan bahwa master data tidak ada kesalahan. Jika sudah statusnya valid, kita klik tombol import, lalu hasilnya akan jadi seperti ini, di mana ini adalah hasil import data employees ya. Ada employee name, ada work phone, work email, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, yang terakhir sekarang kita masuk ke proses pembuatan atau skenario hierarki organisasi PT kita. Nah, setelah hasil memasukkan data karyawan PT kita, langkah selanjutnya adalah menyusun hierarki organisasi perusahaan. Nah, untuk memastikan organizational chart-nya dapat ditampilkan dengan benar,
kita perlu lakukan langkah berikut ini. Yang pertama, kita perlu membuat database baru dengan melakukan duplicate database melakukan duplicate dari database sebelumnya. Format penambah database-nya yaitu npm/org-chart. Nah, di sini tadinya saya kan menggunakan database ini untuk proses import data. Nah, kita perlu klik duplicate dulu. Lalu rename menjadi npm/org-chart. Jika sudah, nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Ini adalah hasil duplicate database dari database yang ini, yang di bawah ini. Jika sudah, kita masuk ke database yang baru dibuat, lalu login sebagai employee menggunakan akun email dan password yang telah diatur sesuai dengan pembagian masing-masing. Nah, pada kasus saya, kita akan masuk ke database menggunakan akun milik Syakir atau dengan email syakir@gmail.com, di mana saya berperan sebagai sales coordinator. Ini kita masukin email dan password, kita login. Nah, kalau misal udah masuk, kita pastikan bahwa data employee yang ada hanya yang sesuai dengan divisi kamu atau divisi saya. Karena saya merupakan bagian dari divisi sales, maka data employee selain dari divisi sales perlu dihapus terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat ini saya sudah hapus hampir semuanya dan hanya menyisakan data employee dari departemen sales. Ini nanti yang administrator juga sebenarnya sudah dihapus, cuma ini masih masuk ke dalam SS-nya. Nah, sekarang kita perlu menetapkan atasan dan bawahan pada setiap employee. Nah, untuk menetapkan seorang staff sebagai bawahan atau eh, atasan, kita perlu isi kolom manajer dengan nama atasan yang sesuai. Nah, ini sebagai salah satu contoh saja. Di sini saya menetapkan Cinta yang berperan sebagai manajer sales and marketing sebagai manajer dari Sania, yaitu yang berperan sebagai sales operation manager dengan mengisikan field manager yang ada di profil Sania ini, field manajernya dengan data si Sinta, si manager sales and marketing. Nah, kita perlu lakukan langkah yang sama pada setiap employee di departemen sales, kecuali pada Sinta, karena Sinta ini dia kan sebagai manager sales and marketing, yang mana dia berada pada hierarki tertinggi di struktur organisasinya. Nah, sebagai posisi yang berada di hierarki tertinggi, kita perlu mengesain Sinta sebagai coach untuk dirinya sendiri melalui field coach ini. Seperti itu. Nah, jika proses assignment manajernya selesai, maka tampilan dari halaman employees akan berubah menjadi seperti ini. Di mana di sebelah kanan bisa dilihat bahwa data manajernya sudah terisi semua, kecuali untuk Sinta, karena Sinta adalah manajer utama dari departemen sales ya. Jadi itu tidak punya manajer. Nah, jika setelah semua karyawan memiliki informasi lengkap dari departemen, job position, dan manajer, maka organizational chart-nya dapat ditampilkan. Berikut adalah contoh organizational chart PT kita untuk departemen sales, di mana organizational chart yang saya buat itu di mana yang paling tinggi adalah Sinta sebagai manager sales and marketing, di mana bawahannya ada dua, yaitu Sania yang berperan sebagai sales operation manager, lalu ada Soleh yang berperan sebagai kepala seksi marketing, di mana Soleh menjadi atasan dari staff CRM yaitu Santi dan staff marketing promotion yaitu Seda. Nah, untuk sales operation manager dia memiliki dua bawahan, yaitu Sabila sebagai senior sales executive dan Siti sebagai kepala seksi sales. Lalu Sabila memiliki bawahan, yaitu staff sales executive, yaitu Shana, dan Siti memiliki bawahan, yaitu Syakir yang berperan sebagai sales coordinator. Dan Syakir sendiri, yaitu peran saya sebagai sales coordinator, saya memiliki 5 bawahan, yaitu Sanung sebagai staff sales, Satria sebagai staff sales, Cynthia sebagai sales support specialist, Sulis sebagai sales analyst, dan Sutisna sebagai sales trainer. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan. Bagaimana peran struktur organisasi yang dibuat ini dapat mendukung efisiensi operasional PT kita? Tentu, struktur organisasi yang dibuat ini dapat membantu menciptakan proses yang lebih efisien, mengurangi waktu yang dihabiskan untuk tugas administratif, dan juga meningkatkan koordinasi serta komunikasi di seluruh perusahaan. Hierarki yang disusun seperti ini dapat mempermudah alur komunikasi dan pelaporan, serta memastikan bahwa setiap orang mengetahui siapa yang harus dihubungi untuk masalah tertentu. Nah, kemudian kita perlu membuat master data yang dapat diimport berupa file Excel untuk satu divisi. Di mana saya dari divisi sales, berarti saya membuat master data untuk divisi sales, berisi data lengkap untuk semua field termasuk tab work information, private information, dan HR setting. Nah, berikut ada link yang sudah saya buat yang berisi master data yang saya buat, di mana tampilnya seperti ini.
Cuma pada kali ini kita akan fokus ke data employee karena di data employee ini di specify kita perlu masukin data semua field termasuk work information, private information, dan HR settings. Seperti yang bisa dilihat, berikut adalah data employee yang saya sudah buat dan sini juga sudah ada data-data tambahan seperti data-data tambahan dari work information, private information, dan HR settings seperti eh, country of birth, hourly cost, PIN, batch ID, on work distance, working hours, terus ada time zone, ada visa number, visa expiration date, passport expiry date, work permit number, dan sebagainya. Nah, seperti itu. Berikut ini adalah data-data tambahan yang saya tambahkan ke master data employee-nya sesuai dengan yang diminta, yaitu data dari work information, private information, dan HR settings. Seperti itu. Jika kita coba import data ini, coba kita import. Oke, salah. Bisa kita import datanya. Bisa dilihat nanti ada beberapa kolom seperti nama, departemen, dan sebagainya. Kita tes dulu, sudah valid jika kita import, maka sudah berhasil dan bisa dilihat datanya sudah lebih lengkap dari data employee yang sebelumnya kita dapatkan dari master data sebelumnya. Misalnya private information, passport ID, education-nya, work permit, identification ID, emergency ini sudah lebih lengkap daripada sebelumnya. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke refleksi. Apa saja yang saya pelajari dari lab kali ini? Pada lab kali ini, saya belajar mengenai cara melakukan instalasi modul extra HR Organizational Chart di Odoo dan cara menggunakannya dengan data employee yang kita miliki. Selain itu, saya juga belajar mengenai cara melakukan import master data ke dalam aplikasi Odoo, baik secara manual maupun secara otomatis dengan memanfaatkan file Excel. Baiklah, demikian penjelasan dari saya terkait penggunaan modul HR Organizational Chart dan juga cara melakukan import master data. Semoga video ini dapat membantu dan memberikan manfaat kepada kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.